di program Suara Mahasiswa, ruang bicara yang menghadirkan pengalaman dan cerita dari mahasiswa berbagai penjuru kampus. Saya Rice. Saya Megi Susati. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara, di mana untuk memilih tugas perkuliahan retorika yang dibina oleh Ibu Enda Noveria, MPD. Hari ini saya sangat bersemangat karena kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Benar. Yang itu kita mengambil tema kehidupan, tantangan, dan strategi mahasiswa di era perkuliahan modern. Kita akan menggali bagaimana mahasiswa menghadapi perubahan besar ini, bagaimana mereka mengatur waktu, menjaga kesehatan mental, mengatur keuangan, serta membangun kemampuan untuk masa depan kita. Jadi pastikan teman-teman mendengarkan sampai akhir karena banyak hal yang menarik yang akan kita bahas dan pelajari, terutama bagi teman-teman yang menjalani kehidupan perkuliahan dan akan menjalani kehidupan perkuliahan. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam sesi ini. Kami telah mengundang 4 narasumber dari jurusan dan angkatan berbeda supaya kita bisa melihat gambaran langsung. Nah, baik, silahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Saya Nuri dari mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Halo, saya Indi dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Halo, saya Sita dari Prodi Manajemen semester 7. Halo, saya Zahra dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Baik, kayaknya langsung aja ya kita mulai wawancara. Aku bakal wawancara Nuri dulu nih, yang dahulu. Nuri, bagaimana pengalaman kamu beradaptasi dengan sistem perkuliahan yang hybrid yang sangat terasa? Oke, menurut saya tuh jujur ya awalnya cukup sulit karena perkuliahan offline menurut saya harus bangun pagi dan berangkat ke kampus. Sedangkan perkuliahan online membuat saya lebih fleksibel dan terlihat lebih santai ya. Tapi tantangannya saya harus bisa menjaga ritme belajar saya supaya tetap stabil gitu. Kalau disuruh memilih nih, kamu lebih memilih sistem perkuliahan yang online atau offline? Saya sebenarnya lebih suka perkuliahan yang offline karena membuat saya lebih fokus. Tapi perkuliahan online juga bermanfaat bagi materi yang bersifat teori. Berarti sepertinya tuh ya kemana kakak ini suka juga offline, tetapi online juga tertarik gitu. Iya kak, jadi kayaknya lebih seimbang gitu. Nah, baik, terima kasih Nuri. Sekarang kita lanjut ke Nindi. Nindi, saat ini banyak mahasiswa yang mengeluh akan beban tugas yang terlalu tinggi. Nah, kalau kamu sendiri, bagaimana kamu mengatur waktu agar tidak keteteran? Saya biasanya itu membuat prioritas itu. Biasanya saya ngerjain tugas itu berdasarkan nilai dan tingkat kesulitannya gitu. Saya biasanya ngerjain tugas yang besar-besar dulu, terus baru tugas kecil-kecil itu nyusul gitu. Terus saya juga tidak bermain HP saat mengerjain tugas. Oke. Apakah kamu selama mengerjakan tugas pernah merasa kewalahan atau bahkan stres? Sering, tapi saya belajar untuk tidak mengerjakan tugas gitu. Karena kalau ditunda, itu tuh bakalan nyangkut dan itu yang membuat stres. Oke, berarti kuncinya tidak terbiasa ya. Sekarang aku mau nanya kepada Kak Zahra, katanya tahun pertama dan itu pasti kita perlu beradaptasi dong dari masa SMA ke masa perkuliahan. Nah, pertanyaan aku nih, banyak mahasiswa sulit fokus karena distraksi digital. Apa yang kakak lakukan untuk tetap produktif? Saya biasanya belajar di tempat yang berbeda ya kak. Kalau misalnya di kamu tuh kayak banyak aja bedanya. Kayak sebentar untuk ngadain ujungnya kita tidur nggak ngerjain tugas kan. Jadi aku pindah ke kampus kan atau ke ruang belajar yang lebih umum gitu kan. Nah, apakah metode yang kak gunakan ini berhasil? Kalau menurut aku iya berhasil, cukup berhasil kak. Jadi belajar saya tuh lebih baik dibanding sebelumnya. Lalu kepada Kak Sinta, katanya tahun terakhir dan ini tahun awal dan ini tahun terakhir. Sekali itu Mahasiswa tingkat akhir biasanya menghadapi tekanan yang lebih berat, Kak.
Ya benar sih kan, emang lagi belajar kan. Nah, bagaimana kakak menjaga kesehatan mental saat mengerjakan skripsi? Kalau bagi saya tentunya tekanan mental itu saya tidak terlalu memaksakan diri. Misalnya kalau saya lagi capek skripsi, saya akan mengambil waktu untuk rehat sejenak. Nah, selain itu di kampus saya juga punya teman yang support system dalam mengerjakan skripsi ini. Nah, nantinya kita bisa sama-sama untuk menulis lagi skripsi dengan telat dan konsisten. Oke, kita kembali ke Zahra. Zahra sebagai mahasiswa semester awal ya, apakah kamu tertarik untuk mengikuti organisasi atau semacamnya? Tertarik juga, aku tuh masuk di salah satu organisasi yaitu media kreatif, tapi itu aku harus pandai-pandai membagi waktu agar tidak kedengaran dengan jadwal kuliah. Menurut kamu apakah satu organisasi yang diikuti sekarang ini memberikan manfaat nih? Ada sih, ada manfaatnya. Jika itu saya dapat belajar komunikasi, media kreatif, terus kerja sama tim gitu kan. Itu sangat membantu untuk membangun kepercayaan diri saya. Jadi menurut Zahra, kita tuh perlu juga memangkas antara belajar di kelas sama organisasi gitu. Betul. Sekarang aku mau balik lagi nih nanya kepada Kak Sinta. Kan banyak ya mahasiswa menghadapi masalah biaya kuliah atau biaya hidup. Menurut kakak, apakah bekerja sambil kuliah itu fleksibel? Menurut saya fleksibel sih Kak, tergantung dari masing-masing orangnya. Dan kita bisa mengatur waktunya nih Kak, antara kuliah dan kerja. Dan apakah bekerja itu tidak mempengaruhi perkuliahan kita? Kalau menurut saya kadang iya Kak, apalagi shift kerja, kita harus mengatur shift kerja dengan perkuliahan. Berarti sebenarnya itu tergantung kepada semua orang juga ya, bukan sama. Atau dia juga bisa Ya, mengatur shift kerjanya dengan kuliahannya gitu. Oke, terakhir nih yang saya mau dengar dari teman-teman semuanya, pesannya untuk mahasiswa baru yang sedang menjalankan perkuliahan. Dimulai dari Nuri, boleh? Oke, belajar itu maraton, bukan sprint, pelan-pelan tapi konsisten. wow. Oke, ini ada kesan-kesannya. Ya, kalau menurut saya jangan malu bertanya sama dosen dan teman karena itu bukan karena kita lemah. Apakah dari Zahra? Ada nikmati proses kuliahnya. Kuliahnya itu bukan sekedar untuk belajar aja sih. Jadi itu kuliah itu juga untuk berpengalaman hidup. Wah, pembahasan hari ini tuh benar-benar kayak kamu insight. Kita udah membahas, kita udah mendengar tadi mulai dari beratasi Perkuliahan. yang plan hybrid, cara menghadapi tugas yang menumpuk, menjaga fokus belajar, menjaga kesehatan mental, dan menghadapi tantangan keuangan. Semua itu adalah bagian yang gak bisa kita pisahkan dari kehidupan mahasiswa saat ini ya, benar. Dan yang lebih menarik lagi nih ya, bagaimana setiap narasumber punya cara masing-masing untuk bertahan, berkembang, dan tetap produktif. Oke, harapannya apa yang dibagikan oleh para narasumber hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman pendengar. Mungkin teman-teman sedang berada di fase lelah, bingung, atau kewalahan. Ingat, jangan kita sendirian, tantangan itu wajar. Dan setiap mahasiswa punya cara masing-masing untuk melalui proses itu. Terima kasih kepada keempat narasumber kita pada hari ini yang telah membagikan pengalaman dan ceritanya kepada kita semua. Dan tentu saja kepada sahabat kampus yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa terus semangat, tetap percaya pada proses, dan nikmati perjalanan kalian sebagai mahasiswa. Setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari masa depan kalian nanti. Nah, untuk itu saya Ricek. Dan saya Megi Susanti. Sampai jumpa di episode Soal Kampus berikutnya. Tetap belajar, tetap berkembang, dan berani berdiri.